Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada Ekumene Bible Course. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam tema atau dengan tema keselamatan di luar Kristen. Baik, kita akan mulai. Dan untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, kami bukan hanya berurusan dengan manusia, tetapi kami juga berhadapan dengan Engkau Allah yang hidup. Apa yang kami ucapkan satu kata harus kami pertanggungjawabkan, apalagi dengan banyak kalimat. Oleh sebab itu ya Bapa, selamatkan anak-Mu ini. Selamatkan hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala ketidaktepatan kami, kecerobohan kami. Dari apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, kami lakukan. Kami benar-benar rindu hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bapa, ampunilah keadaan kami yang belum menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun atas setiap ketidaktepatan kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh menerima kebenaran yang murni, kebenaran yang tidak menyalahi prinsip kebenaran-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama anak-Mu sebagai yang berbicara ini. Pimpinlah kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, 1,5 ke depan kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran. Hari ini kita mulai dengan tema Allah mengasihi semua bangsa. Saudara, adapun satu tema penting yang pada pertemuan pertama telah saya sampaikan bahwa Kristus untuk semua manusia, bahwa Yesus datang dan mati untuk semua manusia. Secara khusus saudaraku sekalian, secara khusus akan saya sampaikan dalam bentuk seminar singkat. Khusus saya membahas mengenai Yesus datang dan mati untuk semua orang. Ringkasnya, Kristus mati untuk semua manusia. Kalau kemarin sudah saya bahas secara singkat dengan beberapa pokok yang lain, saya merasa itu belum cukup. Landasannya belum terlalu kuat dalam arti karena saya belum menjelaskannya. Nanti pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 jam 10 sampai jam 12. Kira-kira 2 jam atau 2 sesi saya akan menyampaikan hal ini dan kepada peserta Ekumene Bible Course saya harap untuk bisa mengikutinya. Dan semua saudara juga boleh mengikutinya. Oke. Jadi ingat saudara tanggal 4 Juli 2020 jam 10 sampai jam 12. Saudara, tema kali ini Allah mengasihi semua bangsa untuk pertama ini. Banyak orang Kristen berpikir bahwa Allah hanya mengasihi bangsa Israel. Dan selanjutnya di perjanjian baru Allah hanya memperhatikan dan berurusan dengan orang Kristen saja. Pandangan ini adalah pemikiran yang picik dan naif. Allah adalah Allah yang
menciptakan semua manusia, Allah yang mengizinkan semua nama hadir di bumi. Dengan demikian Allah tentu saja mengasihi setiap individu manusia, tidak diskriminatif. Sebab manusia diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang muncul sendiri tanpa perkenanan Allah. Tidak ada manusia yang secara kebetulan lahir atau seperti kecelakaan ada di muka bumi ini. Semua manusia diciptakan oleh Allah atau diizinkan memiliki nama dan hadir di bumi ini. Jadi saudara ingat ini, tidak ada seorang pun yang ada di bumi ini yang ada secara kebetulan atau karena kecelakaan. Semua di dalam kehendak Allah, dalam perkenanan Allah, dalam izin Allah. Itulah sebabnya Allah mengasihi semua manusia, tidak diskriminatif. Sebab semua manusia memiliki roh yang berasal dari Allah. Yakobus pasal 4 ayat 5. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Roh di situ maksudnya bukan roh Allah, roh manusia. Roh manusia itu berasal dari Allah. Itulah sebabnya manusia dapat disebut anak Allah. Karena Allah yang menghembuskan nismat hayim, roh manusia dari diri Allah. Manusia yang diciptakan memiliki kekekalan. Karena manusia itu makhluk kekal sehingga bisa terancam api kekal. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya, karena Allah memang mengizinkan setiap individu itu hadir di bumi. Karena Allah adalah Allah yang kasih. Tidak ada sedikit pun niatan mencelakai manusia atau siapapun. Ya saudara, kalau saudara melihat rumah orang terbakar, bukan karena saudara yang membakar. Saudara tidak bisa loh diam. Saudara diam berarti saudara jahat. Allah tidak mungkin membiarkan orang begitu rupa bergulir menuju api kekal. Allah tidak mungkin membiarkan. Apalagi ya Allah sengaja menentukan ia masuk neraka. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menentukan sekelompok orang selamat dan yang lain dibiarkan. Itu bukan Allah yang benar. Sejak penciptaan Allah mengasihi semua manusia secara universal. Kasih Allah kepada Adam dan Hawa menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua manusia walaupun manusia memberontak kepadanya. Adam sudah memberontak, tetap dikasih oleh Allah dalam wujud memberikan pakaian dari kulit hewan. Dalam hal ini Adam dan Hawa mewakili semua manusia. Mewakili semua manusia keturunannya yang pernah hidup di bumi, yang semua adalah keturunan Adam dan Hawa.
Itulah sebabnya kesalahan Adam juga harus dipikul semua manusia yang lahir dari perempuan, yang semuanya itu juga adalah keturunan Adam. Adalah tidak fair kalau semua keturunan Adam harus ikut memikul kesalahan Adam, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memilih diselamatkan atau tidak. Adalah tidak fair kalau semua manusia keturunan Adam sudah ikut memikul kesalahan Adam, lalu ditentukan untuk tidak dipilih diselamatkan. Artinya dibiarkan masuk neraka. Atau sama dengan ditentukan hanya untuk binasa. Tidak mungkin. Mari kita berpikir logis dan berpikir sehat. Adam ini mewakili semua manusia di bumi, saudara. Perhatian Allah kepada Adam dan Hawa itu menunjukkan perhatian Allah kepada semua manusia di bumi. Jadi Adam ini mewakili semua manusia yang pernah hidup. Percayalah sebagaimana Allah memperhatikan Adam dan Hawa, Allah juga memperhatikan semua manusia. Dan faktanya semua manusia ternyata juga harus memikul akibat kesalahan Adam. Jadi tidak fair kalau semua manusia keturunan Adam harus memikul akibat kesalahan Adam. Tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memilih selamat atau binasa. Tidak fair. Kalau Allah melahirkan seseorang, mengizinkan seseorang hadir di bumi hanya untuk masuk neraka. Ini neraka bukan 2 bulan, saudara. Bukan 2 tahun, bukan 20 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 2 juta tahun, bukan 2 miliar tahun, bukan 2 triliun tahun. Tetapi dalam keabadian terpisah dari Allah. Manusia yang memiliki roh kekal, kesadaran kekal, dilahirkan secara otomatis harus memikul kesalahan Adam, lalu tidak diberi kesempatan untuk memilih. Pasti tidak begitu, saudaraku. Kasih Allah secara universal juga ditunjukkan dengan perhatian Allah kepada manusia yang berbuat jahat. Yang berbuat jahat saja diperhatikan Allah. Ketika Kain melakukan kejahatan yang besar, yaitu membunuh adiknya Habil. 1/4 penduduk dunia dibunuh. Waktu itu hanya 4 orang, jadi kalau Habil meninggal ini 1/4 penduduk bumi. Tetapi Allah masih memberikan proteksi kepada Kain. Kejadian pasal 4 ayat 11 sampai 15. Saudara baca bagaimana Allah masih memberikan perlindungan kepada Kain. Mengapa demikian? Itu logis. Sebab keadaan Kain yang berkodrat dosa bukan karena kehendak Kain sendiri, saudara. Dia terlahir sudah menjadi keturunan Adam yang tidak lagi segambar dan serupa dengan Allah. Kain sudah terlahir dengan dosa warisan yang diterima dari orang tuanya. Maka Allah masih menunjukkan kasih-Nya kepada Kain walaupun dia melakukan perbuatan dosa yang begitu besar. Allah mengasihi semua manusia tanpa diskriminasi. Demikian pula dengan Esau. Walaupun Esau tidak mendapat bagian berkat perjanjian seperti Yakub. Tetapi Allah juga menjanjikan berkat kepada Esau kalau dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Ia bisa melepaskan diri dari dari beban di pundaknya. Kejadian 27 ayat 40. Tuhan masih memberikan solusi. Hal ini sejajar dengan keturunan Ismail yang juga akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun bukan dari garis keturunan Abraham,
Ishak. Karena anak perjanjiannya adalah Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel lahir Musa, Daud, dan nabi-nabi, saudaraku. Nabi-nabi itu, saudara, semua itu berasal dari bangsa Yahudi. Jadi saudaraku, walaupun Ismail bukan keturunan, maksud saya walaupun Ismail tidak menjadi anak perjanjian seperti Ishak, tetapi Tuhan pun memberkati Ismail. Kejadian 17 ayat 20. Allah juga akan memberkati keturunan Ismail menjadi raja-raja dan bangsa yang diberkati, bangsa yang besar. Semua ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua bangsa secara universal tanpa memandang muka. Sebelum Allah menghancurkan dunia yang sudah sangat jahat pada zaman Nuh di Kejadian pasal 6. Tuhan masih memberi peringatan kepada manusia durhaka supaya mereka bertobat agar mereka juga bisa diselamatkan seperti Nuh. Padahal kalau kita membaca Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, Tuhan begitu berduka. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Tuh, memilukan hatinya. Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5 tertulis, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika Allah mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Di sini ada kata pemberita kebenaran. Ternyata Nuh juga memberitakan kebenaran. Kalau ada orang yang mau masuk bahtera bersama dengan dirinya. Dari ayat ini bisa kita temukan bagaimana Allah masih memberi kesempatan kepada orang-orang pada zaman Nuh untuk bertobat. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Allah mengasihi semua orang. Mari berpikir logis dan sehat. Dalam kisah Sodom dan Gomora, walaupun masyarakat kota-kota itu sangat jahat, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk diselamatkan. Itulah sebabnya malaikat utusan Allah memerintahkan Lot mengajak orang-orang yang dekat dengan dia untuk meninggalkan Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat yang ke-12. Saudara, coba perhatikan bagaimana Allah mengasihi setiap individu. Dan yang saya sebut ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, juga bukan orang Israel. Kasih Allah secara universal juga ditunjukkan dalam kisah ketika Abraham di Mesir. Allah juga mengasihi orang Mesir walaupun mereka bukan umat pilihan seperti bangsa Israel. Ketika Firaun mau mengambil Sarai sebagai istrinya, Allah memberi peringatan kepada Firaun untuk tidak meneruskan niatnya. Allah menimpakan tulah sebagai peringatan, tidak langsung menghabisi bangsa itu. Dalam hal ini Allah masih memberi peringatan kepada Firaun. Firaun zaman Abraham, bukan Firaun zaman Musa. Namanya sama-sama Firaun, orangnya beda. Tentu hal ini berbeda dengan Firaun pada zaman Musa yang memang sudah sangat jahat dan telah menindas bangsa Israel semena-mena. Pada zaman Yusuf di Mesir, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Mesir dengan memberikan mimpi kepada Firaun
semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir tidak dapat menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf yang dapat mengartikan mimpi itu, bahwa akan ada bencana kelaparan atas bangsa itu. Dengan penafsiran mimpi itu, saudara, penguasa Mesir mempersiapkan diri. Kejadian pasal 41. Dalam hal ini Tuhan bukan hanya menyelamatkan keluarga Yakub, tapi juga masyarakat Mesir. Dalam kisah Nabi Yunus, ditunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa Allah juga mengasihi bangsa Asyur. Bangsa kafir. Itulah sebabnya Allah memerintahkan Yunus untuk memperingatkan penduduk Niniwe akan adanya hukuman untuk mereka harus bertobat. Yunus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Penduduk Niniwe benar-benar bertobat. Kalau saudara membaca Yunus pasal 3 ayat 7 sampai 10, Alkitab mencatat mereka percaya kepada Allah. Begitu ditulis. Dan meresponi dengan pertobatan. Dan pertobatan itu diterima oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa raja dan para pembesar Niniwe mengenal Allah. Mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga Allah menyesal mendatangkan malapetaka terhadap mereka. Bangsa kafir. Dari hal-hal ini dapat disimpulkan bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Tidak heran kalau keselamatan diberikan kepada semua bangsa. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Kisah Rasul 1 ayat 8. Agar semua bangsa menjadi murid Tuhan, agar semua bangsa mendengar Injil. Semua bangsa, semua orang. Soal mereka menerima atau menolak, nah itu hal yang lain. Itu tanggung jawab masing-masing individu. Jangan kita merumuskan Allah hanya menyelamatkan sebagian. Yesus datang hanya untuk sekelompok orang. Tentu bukan demikian. Tentu bukan demikian. Sebenarnya visi ini bahwa Allah mengasihi semua bangsa sudah disampaikan Elohim Yahweh kepada Abraham. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Semua bangsa. Tolong deh, kita harus mengerti, bukan sebagian bangsa atau sebagian orang di masing-masing bangsa. Semua bangsa. Kalau memang hanya sebagian orang dari masing-masing bangsa, pasti ada penjelasannya. Karena Alkitab tidak bicara begitu, tolong deh, jangan dikarang, jangan dibuat-buat. Dalam Alkitab Perjanjian Lama kita temukan nama-nama orang yang bukan orang Yahudi tetapi memiliki hubungan dengan Elohim Yahweh. Tentu mereka adalah orang-orang yang dikasihi Allah dan suatu hari akan bertemu dengan kita di langit baru, bumi baru. Seperti misalnya Ayub. Ayub hidup di zaman Abraham atau sebelum zaman Abraham. Imam Yitro dan lain-lain. Hal ini ditegaskan oleh Paulus ketika Paulus mengatakan bahwa Allah sesungguhnya bukan Allah orang Yahudi saja, tetapi Allah bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam Roma pasal 3 ayat 29, Paulus mengatakan, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ya benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Apakah hanya ketika di zaman Perjanjian Baru Allah mengasihi bangsa-bangsa lain, sedangkan di zaman Perjanjian Lama tidak?
Sejak semula Allah mengasihi semua manusia secara universal. Semua manusia. Coba perhatikan dalam kehidupan bangsa Israel. Allah membuka kesempatan orang-orang non-Israel atau non-Yahudi atau bangsa kafir yang dikenal sebagai Goyim untuk bergabung menjadi umat pilihan seperti bangsa Israel dengan memberi diri dibaptis yang dikenal sebagai baptisan proselit. Ada ruangan yang disediakan untuk orang-orang kafir menjadi orang yang beragama Yahudi, lalu hidup secara Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah juga membuka pintu bagi bangsa kafir untuk menjadi umat pilihan, walaupun mereka tidak sedarah daging, bukan keturunan Abraham. Hal ini menunjukkan bahwa umat pilihan tidak harus secara mutlak keturunan Abraham. Tidak secara mutlak. Sebab kalau secara mutlak pasti tidak ada sedikit pun ruangan, celah dan kesempatan bagi bangsa-bangsa kafir untuk menjadi orang yang beragama Yahudi. Saudara, hendaknya kita tidak memandang bahwa bangsa Israel secara individu, secara kemanusiaan adalah bangsa yang memiliki nilai lebih tinggi dari bangsa lain. Coba kita pikir ini. Jangan berpikir bahwa secara individu, dilihat dari perspektif kemanusiaan, bangsa Israel memiliki nilai yang lebih dari bangsa-bangsa lain. Ya tentu saja kita melihat arogansinya bangsa Israel yang merasa umat pilihan dan memandang bangsa-bangsa lain itu rendah. Pada dasarnya semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Nah, bedanya bangsa Israel ini menjadi umat pilihan Allah. Nah, ini yang saudara harus melihat keistimewaan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel disebut sebagai umat pilihan, karena bangsa itu mewarisi pengenalan akan Allah, dan dari bangsa itu akan muncul atau dilahirkan Mesias, juru selamat dunia. Yang di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ketiga, bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan beroleh berkat. Abraham. Ya saudaraku. Sebagai umat pilihan, bangsa Israel mewarisi tanah Kanaan. Apa artinya? Apa artinya tanah Kanaan di sini? Satu keajaiban yang tidak bisa dibantah. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara jatuh ke tangan Asyur. Ini baru 700 tahun mereka mendiami negeri itu. Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda, Israel Selatan jatuh ke tangan Babel. Sejak itu mereka tidak memiliki negeri. Hanya beberapa tahun keluarga Makabius pernah mendirikan kerajaan di Yehuda. Tetapi hanya sementara waktu. Tidak ada artinya dibandingkan ribuan tahun mereka tercerai-berai. Ajaib saudara. Negeri yang ditinggalkan oleh penduduknya selama ribuan tahun tetap menjadi negeri yang tidak pernah di atasnya dibangun sebuah negara. Sampai hari ini. Hari ini Palestina
mau membangun negara begitu sulit. Ribuan tahun orang-orang Israel, orang-orang Yahudi meninggalkan tanah leluhurnya. Bisa di atas 2.500 tahun. Tetapi ajaib, tanggal 14 Mei 1948 didirikanlah negara Israel modern. Ini mau menunjukkan atau membuktikan bahwa ada Allah yang hidup, yang dipercayai oleh bangsa itu. Saya bukan pro-Zionis, saya sama sekali tidak ada unsur politis. Tetapi saya hanya melihat Alkitab. Nah, bangsa Israel ini kalau ditinjau dari salib itu musuh Allah. Karena orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Tapi kalau ditinjau dari keturunan Abraham, mereka kekasih Allah. Dengan keberadaan ini, mereka disebut sebagai umat pilihan. Jadi mereka menjadi istimewa bukan karena secara individu dan secara perspektif kemanusiaan mereka memiliki nilai lebih. Nah, karena mereka mewarisi pengenalan akan Allah. Kalau mau tanya siapa Allah yang benar, maka Israel menunjukkan, membuktikan bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Yang di perjanjian baru kita memanggilnya Bapa yang mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini. Jadi secara individu dan perspektif kemanusiaan kita sama dengan mereka. Maka dikatakan tadi oleh Paulus, bukankah ia juga adalah Allah bangsa lain? Bukan hanya Allahnya orang Yahudi. Lalu dikatakan juga, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Galatia 3, maksud saya Roma 10 ayat 12. Jadi dua keistimewaan bangsa Israel itu hendaknya tidak dipahami sebagai bahwa kemanusiaan mereka lebih dari bangsa lain. Di dalam perjanjian baru sangatlah tegas Paulus mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena Allah adalah Tuhan dari semua orang. Galatia 3 ayat 28 juga berkata sama dengan kalimat itu. Juga Kolose 3 ayat 11 sama. Tidak ada perbedaan Yahudi dan Yunani. Jadi secara kemanusiaan, secara individu sama. Jadi kalau secara komunitas mereka menjadi umat pilihan. Karena mereka memikul, karena mereka memuat rancangan Allah bagi keselamatan seluruh bangsa. Jadi ketika keselamatan dinyatakan, tidak istimewa lagi orang Yahudi. Tetapi berhubung Allah harus menunjukkan kesetiaannya kepada Abraham dengan sumpah atau janji, maka sampai hari ini bangsa itu tetap menjadi kekasih Allah. Ditinjau dari keturunan Abraham, tapi ditinjau dari salib mereka musuh Allah. Jadi kalau mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu hari mereka akan dibuang ke dalam neraka. Tetapi kalau di bumi ini Allah harus membuktikan mereka adalah keturunan Abraham, bahwa Allah yang benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, mereka memiliki berbagai keistimewaan. Tetapi kalau ditinjau dari keselamatan kekal, tidak ada perbedaan antara Yahudi non-Yahudi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, karena memang Injil diberitakan pertama kepada orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Dalam ayat ini selain tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani,
Juga dikatakan bahwa Tuhan tidak menentukan kuota orang yang menjadi umat tebusan. Tidak ada kuota bahwa hanya sekelompok orang yang akan dibidik selamat. Semua orang juga dikehendaki selamat, tidak ada yang binasa. Tetapi respon individu yang menentukan takdir dan keadaan individu itu. Sebab yang penting setiap orang percaya, perhatikan. Setiap orang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya. Bukan orang yang masuk kuota, tapi orang yang percaya. Roma 1 ayat 14 dan 15, Paulus mengatakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebenarnya ketika Yesus memberitakan Injil, sudah ada nubuatan bahwa di wilayah-wilayah bangsa lain terang Allah akan terbit. Seperti dalam Matius pasal 4 ayat 15 dan 16. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Hal ini juga telah dinubuatkan oleh Simeon. Ketika Yesus berumur 8 hari dibawa ke bait Allah. Simeon berkata, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Sudah, bangsa-bangsa lain. Paulus sendiri dikatakan sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Kisah Rasul 13 ayat 46. Kisah Rasul 14 ayat 27. Kisah Rasul 15 ayat 12 dan lain sebagainya. Saudara, semua penjelasan ringkas yang saya kemukakan ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi semua manusia. Dan Allah adalah Allah semua bangsa. Dia adalah Allah semua bangsa. Dan apa yang saya kemukakan tadi membuktikan bahwa setiap bangsa, setiap individu sangat berharga di mata Allah. Jadi Allah tidak mengendaki seorang pun binasa. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak mungkin Allah merancang keselamatan hanya untuk sekelompok orang saja. Sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Kalau kita menghayati apa yang tadi telah kita bersama renungkan. Oh, tidak mungkin Allah merancang keselamatan hanya untuk sekelompok orang saja. Kalau pada akhirnya tidak semua orang diselamatkan, hal itu bukan karena kesalahan dari pihak Allah atau karena ketidakmampuan Allah menyelamatkan mereka. Tetapi karena manusianya yang menolak merespon keselamatan dari Allah. Allah dalam kedaulatannya memberi kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan dirinya. Hal ini jelas digambarkan dalam fragmen yang terjadi di Eden. Adam dan Hawa dalam kehendak bebasnya menentukan takdirnya. Jadi kalau ada di antara saudara, ya, kalau ada di antara saudara lalu berpikir, saudaraku ya, berpikir bahwa kalau Allah tidak menentukan orang selamat, tapi kenyataannya orang binasa, di mana kemampuan, kekuasaan dan kedaulatannya?
Jadi jangan saudara pikir dengan kebinasaan manusia itu Allah berarti tidak mampu dan Allah tidak berdaulat. Nah itu salah saudaraku. Kita harus memahami pengertian kedaulatan Allah. Memang saat ini saya tidak sedang bicara mengenai hal ini. Tapi karena menyinggung, saya bicara sekilas saja. Kedaulatan Allah bukan menentukan keselamatan manusia per individu. Kedaulatan Allah menetapkan tatanan. Kalau Allah berkata manusia diciptakan, dirancang untuk memiliki gambar dan rupa, itu kan ketetapan saudaraku. Artinya manusia bisa berkeadaan seperti dirinya. Sebagaimana Allah bebas dengan keputusan dan tindakannya, maka makhluk manusia juga diberi kehendak bebas. Perhatikan bagaimana Adam dan Hawa memetik buah yang dilarang Allah untuk dikonsumsi. Ketika mereka mendekati pohon itu, ya, ketika mereka pada detik-detik memetik buah itu, Allah tidak mencegah. Allah tidak mencegah. Kok bisa ya Allah tidak mencegah? Iya, Allah tidak perlu mencegah. Mengapa Allah tidak perlu mencegah, saudaraku? Karena Allah konsekuen dengan ketetapan yang telah Dia buat. Nah, sering orang tanya saya, Pak, tapi Allah tahu tidak kalau manusia akan memetik buah itu? Tidak mungkin Allah tidak tahu. Loh, tetapi kenapa? Jangan tanya kenapa. Tahu tidak tahunya kita itu beda dengan Allah. Ada wilayah Allah yang tidak boleh kita masuki. Itu etika bertuhan. Begitu Anda masuk ke wilayah Dia, Anda telah melanggar batas. Pasti tersusun doktrin yang akan merusak implikasi hidup. Bagian kita adalah mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, taat. Soal Dia sudah menentukan saya selamat atau tidak, itu bukan urusanku. Dan itu di luar kemampuanku, di luar wilayahku. Jangan menghubungkan kapasitas Allah yang di luar waktu dengan segala keberadaan yang sempurna dengan kita yang terbatas dalam dimensi waktu, ya, ruang dan tempat ini. Nah, ini akan kita bahas di waktu-waktu kemudian supaya saudara bisa memiliki kebenaran yang benar, yang tepat, yang akurat. Mungkin perlu saya ulangi supaya saudara tidak menjadi bingung. Jadi Allah tidak mungkin merancang sebagian orang selamat. Berarti ada yang lain tidak selamat. Tidak mungkin itu. Tetapi Allah kan tahu, Pak, jangan menghubungkan keberadaan Allah yang di luar ruang dan waktu dengan dimensinya, dengan dimensi kita. Kita harus berakhlak santun di hadapan Allah dan bertuhan secara santun. Allah berdaulat, betul. Yang kita tahu kedaulatan Allah menentukan atau menetapkan tatanan yang kita tahu. Jangan dipelintir dengan dalam kedaulatannya Allah memilih manusia yang selamat, yang tidak. Memang ada orang yang pasti selamat, ada orang yang tidak selamat. Tetapi yang kita tahu dari tatanan ini, seperti yang diungkapkan di dalam Kejadian, kitab Kejadian,
Allah memberikan kebebasan. Allah tidak mencegah Hawa memetik buah. Allah tidak mencegah Adam makan. Allah hanya memberi peringatan dan nasihat. Kalau hal itu tidak dituruti, itu di luar kapasitas Allah. Bukan karena Allah terbatas, karena Allah membatasi dirinya dengan tatanan ini. Itu di luar wewenang Allah karena Allah telah memberi wewenang kepada manusia. Allah memberi kedaulatan kepada manusia untuk menentukan takdirnya. Allah memberikan independensi, kemandirian kepada manusia. Ini tidak mengurangi kredibilitas Allah atau supremasinya. Justru di sini kita takut akan Allah yang memiliki supremasi begitu rupa, yang memberikan kedaulatan kepada manusia, independensi, kemandirian atau kehendak bebas di mana manusia harus menentukan dirinya. Itu bagian kita, itu yang kita tahu. Yang pasti kita tahu dan kita jalani. Sedangkan apakah Allah menentukan tidak? Itu bukan kapasitas kita. Dan kita tidak bisa menjalani apa yang menjadi wilayah Allah di luar kapasitas kita. Puji Tuhan, saudaraku. Nah, ini tema pertama. Yang berikutnya, 2 versi keselamatan. Ini sudah saya jelaskan sekilas pada pertemuan yang lalu. Yang pertama saya tegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya. Artinya tidak ada proses dikembalikannya manusia ke rancangan Allah dalam kehidupan orang-orang di luar Kristen. Apakah berarti orang-orang non-Kristen, baik mereka yang hidup zaman sebelum anugerah maupun yang hidup sesudah zaman anugerah pasti masuk neraka? Yang tidak menerima Yesus maksudnya. Wah, ini pertanyaan harus dijawab dengan teliti dan cerdas. Sebenarnya ada satu tema yang setelah ini harus saya sampaikan, tetapi melihat waktunya rasanya tidak cukup. Tapi sebelum saya jelaskan ini, sebelum saya jelaskan pokok masalah mengenai 2 versi keselamatan, saya cepat saja saya beritahu dan minggu depan akan saya jelaskan adanya kelompok manusia. Kelompok pertama, kelompok orang yang disebut sebagai umat pilihan yang terpilih. Ya, kelompok yang kedua, kelompok orang yang juga ditentukan sebagai umat pilihan, hanya beragama Kristen tapi tidak semakin menjadi seperti Yesus. Ini kelompok orang Kristen yang mungkin hanya menjadi anggota masyarakat. Lalu kelompok ketiga, kelompok ini juga sebenarnya umat pilihan. Tetapi mereka tidak meresponi Injil dengan baik. Dan kelompok ini bisa kelompok Kristen tapi masuk neraka karena berbuat jahat. Kelompok keempat adalah kelompok manusia yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Sehingga tidak pernah menerima Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman sebelum anugerah atau zaman anugerah tetapi tidak mendengar Injil. Ada kelompok orang yang tidak bisa dikatakan menolak. Tetapi orang-orang yang salah mendengar Injil, tidak memusuhi Yesus, tapi juga tidak bersahabat. Ini orang-orang yang kepada mereka Tuhan berkata, atau mengenai mereka Tuhan berkata, barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Nanti akan saya jelaskan. Lalu kelompok yang keenam, orang yang menolak Yesus. Kalau dikatakan menolak ini memusuhi Yesus. Melawan Yesus dan pemberitaan Injil.
Nah, kelompok-kelompok ini nanti akan saya jelaskan. Paling tidak ada kelompok-kelompok ini, paling tidak, saudaraku. Ya, mungkin ada gabungan dari dua kelompok ini bisa. Tetapi ini yang menonjol. Kenapa saya harus menjelaskan kelompok-kelompok ini? Supaya saudara mengerti ternyata ada keselamatan di luar Kristen. Tetapi versi keselamatannya tidak sama dengan versi kita. Pertama harus dipahami keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Itu sudah sering kali saya kemukakan. Untuk itu dibutuhkan fasilitas keselamatan, saudaraku. Ya. Yang jelas penebusan, Roh Kudus yang dimeteraikan, hanya orang percaya Yesus yang menerima meterai ini. Injil yang berkuasa menyelamatkan, hanya orang yang dipimpin Roh Kudus yang bisa mengerti Injil. Dan penggarapan Allah, artinya Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Jadi hanya orang Kristen yang berpotensi untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Berpotensi bukan berarti otomatis ya, pasti dikembalikan ke rancangan Allah semula. Belum tentu. Kalau mereka tidak memenuhi respon yang harus dilakukan atau tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tidak akan menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Apakah semua orang Kristen, maksud saya apakah semua orang di luar Kristen masuk neraka? Tidak. Tadi saya sudah singgung mengenai Ayub yang bukan orang Yahudi. Dan bagaimana dengan Imam Jitro? Apalagi dengan Nuh, Abraham, ya pasti tidak mungkin masuk neraka. Dan banyak orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil. Apa dasarnya? Saya membaca buku, orang mengatakan itu prerogatif Tuhan. Amin. Tapi Allah bekerja dengan tatanan dan kita harus tahu tatanan itu. Mereka kekasih-kekasih dan sahabat Allah yang pasti masuk surga. Demikian pula dengan ribuan bahkan jutaan manusia yang tidak pernah mendengar Injil. Atau salah mendengar Injil. Tetapi memiliki perbuatan baik. Ada tema khusus yang judulnya ada. Judulnya peran perbuatan baik. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk orang Kristen. Tetapi untuk semua manusia. Dengan hal ini maka terdapat kemungkinan orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil atau salah mendengar Injil dapat dihakimi menurut perbuatan mereka. Dari penghakiman tersebut mereka dapat diperkenan masuk dunia yang akan datang. Seperti Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Dasar mereka boleh masuk surga bukan karena iman tapi karena perbuatan baik. Ketika aku lapar, engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, engkau berikan aku minum. Dalam hal ini bisa dikatakan mereka diperkenan masuk dunia akan datang terhindar dari api kekal. Apakah ini berarti mereka memiliki keselamatan? Ya dan tidak. Jawabnya ya. Jika definisi keselamatan hanya terhindar dari api neraka dan diperkenankan masuk dunia akan datang. Apakah berarti itu keselamatan? Tidak. Jika definisi keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Saudaraku, terhindar dari api kekal dan diperkenan masuk dunia akan datang itu juga bisa berarti keselamatan. Tetapi dengan kualitas keselamatan yang berbeda dengan orang percaya sebagai umat pilihan. Nah ini masalahnya. Kalau saya boleh menggunakan istilah itu keselamatan yang tidak sempurna. Keselamatan yang tidak sempurna adalah keselamatan yang tidak membawa manusia kepada kesempurnaan.
Tidak membuat seseorang memiliki kemampuan mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi tidak dikembalikan ke rancangan Allah semula. Nah, keselamatan bagi orang percaya tidaklah demikian. Keselamatan orang percaya adalah keselamatan yang sempurna. Keselamatan yang membuat manusia mengalami perubahan sejak di bumi ini. Jadi ada dua versi keselamatan, saudara ya. Yang pertama keselamatan yang sempurna. Yang kedua keselamatan yang tidak sempurna. Ini istilah yang saya buat tentu tidak mewakili sepenuhnya maksud dari pengertian keselamatan yang utuh. Sempurna artinya dikembalikan ke rancangan semula. Ini loh, orang bisa mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa ini. Kalau tidak sempurna, ini baik, hanya menjadi baik, tidak sempurna. Kalau jahat, ya biarpun Kristen masuk neraka, saudara. Banyak orang Kristen tidak memenuhi panggilannya sebagai orang percaya. Sebab memiliki pengertian keselamatan yang dangkal. Asal masuk surga saja. Itu salah. Itu keliru. Itulah sebabnya mengapa saya memberikan ceramah mengenai keselamatan di luar Kristen. Ingat, tidak di luar Kristus. Saya tidak pernah mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kalau ada tulisan di media sosial atau dimanapun yang mengatakan saya mengajarkan keselamatan di luar Kristus, itu salah, itu tidak benar. Kalau begitu Pak Eras mengajarkan keselamatan ganda. Apa ini ganda campuran atau apa? Jelas, dengar dulu supaya memiliki pemahaman yang lengkap. Kita harus bisa membedakan antara keselamatan bagi orang percaya yang dikembalikan ke rancangan Allah semula dengan keselamatan bagi mereka yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Keselamatan yang memuat dikembalikannya ke rancangan Allah semula, itu keselamatan yang sempurna, itu versi pertama, saudaraku. Tetapi keselamatan yang tidak sempurna dirumuskan dengan kalimat diperkenan masuk dunia yang akan datang. Ini versi kedua. Saudara harus tahu bahwa orang yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, itu orang yang memang ditentukan oleh Allah tidak menjadi umat pilihan. Ada orang-orang di sekitar kita yang memang tidak akan pernah menjadi Kristen. Karena memang ditentukan tidak menjadi umat pilihan. Tetapi kalau menjadi umat pilihan bukan berarti pasti masuk neraka. Menjadi umat pilihan itu memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Sebab harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Diproses untuk menjadi anak-anak Allah dalam arti berkeberadaan sebagai anak-anak Allah yang berkodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi dua versi keselamatan ini, dua-duanya itu masuk surga. Tetapi umat pilihan Tuhan yang mengalami keselamatan yang sempurna menjadi anggota keluarga kerajaan. Itulah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dimuliakan bersama dengan Yesus, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan keselamatan yang tidak sempurna bagi mereka yang tidak terpilih,
sebagai umat pilihan tadi, kalau mereka tidak jahat, kalau mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, menjadi anggota masyarakat. Saudara, kalau baru dengar lalu baru tahu, saudara jangan resisten dulu, diam dulu, tenang dulu ya. Renungkan dulu ya. Tapi kalau mau resisten ya terserah saudara ya. Terserah saudara ya, saudara. Keselamatan bagi orang percaya menjuruskan orang percaya kepada kesempurnaan seperti Bapa. Nah, inilah keselamatan yang sempurna. Maka kita dituntut untuk memiliki karakter seperti Bapa sendiri. Matius 5 ayat 48 ya. Roma 8 ayat 28 sampai 29 untuk serupa dengan Yesus, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ada umat yang dipilih. Ya. Orang yang dipilih mendengar Injil dan memiliki target. Ya, yang ditentukan itu adalah targetnya. Untuk itu bagi umat pilihan Tuhan memberikan fasilitas yang memadai guna mencapai kesempurnaan tersebut. Yohanes pasal 1 ayat 12 diberi exousia. Exousia dalam bahasa asli, bahasa Yunani artinya hak. Ada dua kata yang diterjemahkan kuasa. Ya. Exousia dan dunamis. Dan dunamis. Exousia menunjuk hak. Dunamis artinya sesuatu yang menggerakkan. Ini dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tuhan memberikan kita hak. Makanya Tuhan memberikan kita Roh Kudus sebagai meterai Injil dan penggarapan Allah. Nah, sekarang bagaimana kita merespon hak yang diberikan Roh Kudus? Apakah kita memberi kesempatan kita berinteraksi dengan Roh Kudus dalam doa pribadi, meditasi kontemplatif? Ya. Apa kita belajar Injil? Apakah kita memperhatikan peristiwa-peristiwa hidup yang di dalamnya atau melaluinya? Allah membentuk kita, menyempurnakan kita. Ya, ini Bapak ajar, ku pahami rencana mulia. Bapak inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tak ada yang mustahil bagimu. Roh Kudus dalamku, kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran, kuasa firman-Mu Injil, membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Ini. Jadi saudaraku sekalian, bagi umat pilihan keselamatan bukanlah upaya bagi mereka yang bukan umat pilihan, maaf.
bagi mereka yang bukan umat pilihan. Keselamatan bukanlah upaya mengembalikan mereka kepada rancangan semula. Mereka tidak memiliki fasilitas itu. Mereka tidak memiliki exousia yang membuat mereka mampu untuk itu. Itulah sebabnya mereka tidak dituntut sempurna. Jadi tidak heran kalau Abraham tidak sempurna, punya gundik-gundik. Daud punya berapa istri, ya nggak sempurna. Apakah mereka masuk surga? Masuk. Nah, kalau kita apa bedanya dengan kita? Kita orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Nah, kalau di luar Kristen orang bisa selamat, dasarnya apa, Pak? Perbuatan baik. Seperti yang tadi saya sebut di Matius pasal 25, yaitu orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan baik, ayat 31 sampai 46, saudaraku. Nanti saudara kalau membaca di dalam Roma pasal 2, ya, dari ayat 10 sampai 16 sampai 15. Makanya Alkitab mengatakan, dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan hukum yang sama dengan itu, yang mana? Yang sama, yang satu, apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Engkau tidak lagi punya apa-apa kecuali satu, hanya untuk mengasihi Allah. Itu kalau dalam standar umat perjanjian baru, orang percaya ini sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Tidak boleh punya kepentingan. Hidup hanya untuk kepentingan Allah. Dan kepentingannya adalah perubahan hidup untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Tapi hukum yang sama dengan itu, kasih sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Itu juga bisa dilakukan oleh orang-orang di luar Kristen. Tapi Pak, walaupun mereka berbuat baik tanpa pengorbanan Kristus, ya pasti masih ada dosa Pak, percuma. Loh, Yesus mati untuk semua orang. Makanya saya harus menjelaskan itu dengan jelas. Mungkin Anda bertanya, Pak, apakah penjelasan Bapak ini tidak bertentangan dengan pernyataan firman Tuhan bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan? Tentu saja tidak bertentangan. Sebab memang keselamatan hanya oleh karena korban Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan tanpa salib. Artinya kalau nggak ada salib nggak ada keselamatan. Tanpa salib manusia berbuat baik apapun tetap binasa. Tanpa salib secara otomatis semua manusia masuk neraka. Tidak ada salib, tidak ada penghakiman. Justru dengan adanya penghakiman itu menunjukkan bahwa salib berperan untuk semua manusia. Jadi begini saudara. Penghakiman. Bagaimana penghakiman bisa dilangsungkan? Kalau ada salib. Salib yang memikul semua dosa dunia. Memikul semua dosa dunia. Kalau tidak ada salib, juga tidak ada penghakiman. Untuk apa? Semua meluncur ke neraka. Tidak ada perlu pertimbangan, perhitungan. Tapi dengan adanya salib, ada penghakiman. Perbuatan baik. Maka di Alkitab berulang-ulang dikatakan. Orang yang dihakimi menurut perbuatannya. Nggak ada orang yang perbuatannya sempurna bro. Ya. Seperti bangsa Israel, mana ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada. Tapi jangan lupa, kalau mereka gagal melakukan hukum Taurat, ada darah domba yang disembelih.
Darah domba itu tidak bisa menghapus dosa. Ternyata darah domba itu lambang, simbol dari salib darah Yesus yang akan ditumpahkan. Jadi darah domba itu tindakan profetik dari apa yang akan terjadi. Jadi jangan heran ketika di zaman perjanjian lama, semua orang mati harus masuk Hades. Sebab darah domba hanya profetik. Ya kan? Nah ketika Yesus menumpahkan darah, semua tawanan diangkat Tuhan. Terutama orang-orang saleh dibangkitkan. Semua manusia sebelum zaman anugerah itu di Hades, saudaraku. Dalam tawanan. Kecuali Henok, Musa, Elia. Ketika Yesus turun, ia tidak memberitakan Injil dalam arti dia menyelamatkan orang dengan pemberitaan Injil, tapi memproklamirkan, kerukso, memproklamirkan Injil. Dan orang-orang yang tertawan diangkat Tuhan. Maka maka Yesus berkata, Abraham senang melihat hariku. Karena Abraham pun juga akan dilepaskan. Bagian dari tawanan di dalam Hades itu. Saudaraku sekalian, jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang termasuk untuk mereka yang ada di luar Kristen. Itulah sebabnya mereka dapat dihakimi menurut perbuatan mereka. Kesalahan banyak orang Kristen selama ini adalah memahami keselamatan secara tidak tepat. Menyamakan keselamatan bagi umat pilihan sama dengan mereka yang bukan umat pilihan. Kesalahan ini mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal. Pengajaran mengenai keselamatan menjadi kacau. Dan orang percaya tidak menemukan tanggung jawab dan panggilannya untuk menjadi umat yang eksklusif bagi Allah. Untuk hidup secara luar biasa. Matius 5 ayat 20. Yang melebihi ahli Taurat dan orang Farisi kebenarannya. Tidak mengerti panggilannya untuk memiliki hidup yang luar biasa yang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Banyak orang Kristen tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa mereka memiliki karunia sulung roh. Yaitu kemampuan untuk menjadi manusia Allah. Pengertian karunia sulung roh itu dalam buku yang saya tulis berjudul Keselamatan di Luar Kristen, itu satu bab sendiri. Ya, membahas mengenai karunia sulung roh. Kemampuan untuk menjadi manusia Allah. Ketidaktahuan ini membawa banyak orang Kristen menjadi manusia biasa-biasa saja, wajar. Saudaraku sekalian, orang percaya dipanggil untuk hidup secara luar biasa dalam kelakuan. Tapi kita melihat hari ini banyak orang Kristen mau luar biasa dalam pakaian, arloji, rumah, mobil. Dan ini membuat mereka hidup di dalam gelap. Berjalan dalam gelap bukan berarti berjalan atau hidup dalam kebejatan moral. Secara moral mungkin tidak bejat, tapi tidak mengerti. Menjadi orang Kristen itu punya panggilan yang istimewa untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus atau dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan kesempurnaan karakter, orang percaya yang benar diperkenan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Dipermuliakan bersama dengan Kristus, menjadi anggota keluarga kerajaan, menjadi bangsawan surgawi. Sedangkan keselamatan bagi orang yang bukan umat pilihan hanyalah kesempatan untuk masuk dunia yang akan datang sebagai anggota masyarakat. Nah, nanti ada tema yang judulnya Masyarakat Kerajaan Surga. Saudara akan bisa melihat perbedaan antara umat pilihan dan bukan umat pilihan. Tapi mereka tidak boleh jahat, mereka harus baik. Mereka tidak boleh menyakiti sesama. Apa yang mereka perbuat untuk saudara yang paling hina, itu perbuatan yang dianggap bagi Tuhan sendiri.
Mereka menjadi anggota masyarakat, tetapi tidak dipermuliakan bersama Kristus. Mereka tidak memerintah bersama dengan Kristus. Mereka hanya masyarakat biasa. Untuk hal ini haruslah kita pahami penjelasan mengenai kerajaan Tuhan yang akan datang. Apa dan bagaimana surga itu. Saudaraku sekalian, tadi saya menyinggung penghakiman terhadap mereka yang tidak mendengar Injil dan yang tidak menerima Kristus tidak berdasarkan iman, tapi perbuatan. Sebab mereka tidak mengenal Tuhan Yesus atau salah mendengar mengenai Dia. Itulah sebabnya di luar agama Kristen, apakah ada keselamatan? Bisa saja, tapi bukan keselamatan seperti yang dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana kalau mereka menolak Yesus? Nah, pengertian menolak harus saya jelaskan minggu depan. Ketika mereka membenci Yesus, ketika mereka berupaya menghambat pemberitaan Injil, bahkan mencoba memunahkan kekristenan, hukuman, mereka sudah hidup di bawah hukuman. Ya. Dan orang-orang seperti itu aura wajahnya juga akan kelihatan bengis dan jahat. Bukan hanya terhadap orang Kristen sendiri, kepada orang seagamanya pun juga menjadi jahat. Di dalam kehidupan ini kita menemukan banyak orang non-Kristen yang sangat baik kepada orang Kristen. Saudara jangan berkata mereka masuk neraka loh. Memang mereka bukan umat pilihan. Tetapi mereka tidak jahat. Kalau mereka mengasihi sama seperti diri sendiri, mereka bisa masuk dalam kehidupan yang akan datang. Saudaraku sekalian, yang kedua, tidak ada keselamatan di luar Kristus sebab hanya darah Tuhan Yesuslah yang menghapus dosa dunia. Nah, penebusan dosa ini secara khusus itu berlaku bagi orang Kristen yang dibenarkan. Nah, ini pengertian ini penting, saudaraku, ya. Yesus mati untuk semua orang, tetapi pembenaran dan pengertian penebusan yang benar hanya ada dalam pengertian orang percaya. Kenapa? Karena ini memiliki implikasi. Yesus mati. Ini penting Bapak Ibu perhatikan ini. Yesus menebus semua dosa manusia, apakah mereka semua dibenarkan? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena pembenaran ini terkait dengan hubungan dengan Allah Bapa. Mereka tidak mengenal Bapa. Jadi tidak perlu ada pembenaran. Dan tidak memahami penebusan dengan benar. Pembenaran ini artinya dianggap benar. Supaya bisa dipersekutukan dengan Bapa. Dan Bapa memberikan Roh Kudus. Ini tidak terjadi dalam hidup orang di luar Kristen. Pembenaran artinya dianggap benar. Justification atau justificatio. Ini sudah saya jelaskan sekilas juga di penjelasan mengenai keselamatan. Dianggap benar itu belum benar. Makanya Bapa memberikan Roh Kudus dan Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dan memberikan Injil. Kuasa Allah yang menyelamatkan ini dikerjakan oleh Allah melalui Roh-Nya. Supaya kita menjadi benar-benar benar. Benar seperti Bapa, sempurna seperti Bapa. Benar serupa dengan Yesus. Benar mengambil bagian dalam kudusan Allah. Benar dalam mengenakan kodrat ilahi. Jadi kalau ditanya, Pak, Yesus mati untuk semua orang? Yes. Apakah mereka dibenarkan? Tidak. Karena pembenaran terkait dengan relasi dengan Bapa. Tidak perlu ada pembenaran untuk mereka. Karena mereka tidak memiliki relasi dengan Bapa.
Saya bicara dalam perspektif Kristen. Saya pasti mengatakan apa yang saya ajarkan paling benar. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, bagaimana agama tetangga? Saya tidak berhak menilai dan saya tidak akan menilai. Karena masing-masing orang memiliki kebebasan meyakini apa yang dianggapnya benar. Supaya kita bisa bersaudara, bermasyarakat, berbangsa dengan santun. Bahkan saya tidak akan memberi ruangan untuk dialog yang isinya akhirnya hanya perdebatan dan saling melukai. Ini yang saya pahami. Kalau mereka memahami yang lain, oh silakan. Kalau kepada saudara-saudara seiman sesama orang Kristen memiliki pandangan yang beda dengan ini, ya silakan saja. Ya, silakan saja. Ajarkan itu kepada orang lain. Saya mengajarkan ini kepada kelompok saya atau orang yang mau menjadi kelompok saya. Dan tentu dengan segala pertanggungjawaban nanti di dalam kerajaan Allah atau di hadapan pengadilan Kristus. Penebusan dosa itu bukan hanya berlaku bagi orang Kristen, tapi juga bagi bangsa Israel yang menyembelih domba sebagai lambangnya. Tetapi sejatinya darah binatang tidak bisa menyucikan. Itu hanya berfungsi sebagai atau semacam voucher saja, voucher. Sesungguhnya hanya darah Yesus yang menyelamatkan. Darah domba tidak bisa. Ibrani 9 ayat 13 dan 19. Ibrani 10 ayat yang keempat. Sesungguhnya hanya darah Yesus yang menyelamatkan. Itulah sebabnya hanya ada satu nama, hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya manusia beroleh keselamatan. Yesus mati untuk semua orang, baik yang mendengar Injil, yang tidak mendengar Injil maupun yang salah mendengar Injil. Dan juga orang yang menolak Injil. Di pertemuan yang lalu saya beritahukan kepada saudara bahwa nabi-nabi palsu ya, itu pun juga ditebus oleh Yesus. Hanya mereka menolak penguasa yang menebus mereka itu. Jadi Yesus itu mati untuk orang yang menerima dia, untuk orang yang mendengar Injil, orang yang tidak mendengar Injil, orang yang salah mendengar Injil, orang yang menolak Injil. Sebenarnya untuk mereka semua. Walaupun pada akhirnya ya ada orang tidak menerima keselamatan. Bukan karena Allah yang salah. Karena mereka tidak meresponinya. Seperti seorang raja yang membuat pesta. Ya, mengundang orang-orang untuk hadir. Ternyata ya ada orang yang tidak mau hadir. Atau hadir tidak mengenakan pakaian pesta. Akhirnya tidak ikut pesta. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta itu. Jadi Tuhan Yesus juga mati untuk semua orang yang tidak mendengar Injil, yaitu mereka yang hidup sebelum zaman anugerah, maupun mereka yang hidup di zaman anugerah tapi tidak tersentuh oleh berita Injil. Mereka dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan hukum yang mereka pahami. Wahyu 20 ayat 12. Ada banyak kitab-kitab yang dibuka dan setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab itu. Dan semua ini terjadi karena Yesus mati di kayu salib. Menebus semua dosa manusia yang hidup sejak zaman Adam sampai nanti manusia terakhir. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut airo, yang mengangkat dosa dunia. Bukan dosa sebagian manusia, tapi dosa dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada penghakiman, juga tidak ada keselamatan sama sekali. Baik keselamatan yang sempurna maupun yang tidak sempurna. Semua orang tanpa kecuali secara otomatis masuk neraka. Jadi ada keselamatan yang tidak sempurna di luar orang Kristen. Sebab Yesus mati untuk semua orang.
Dalam arti bahwa mereka dimungkinkan masuk kehidupan yang akan datang nanti hanya menjadi anggota masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita harus realistis membaca Alkitab dengan mata yang jujur, cerdas, tulus, tanpa premis terlebih dahulu. Dengan telanjang dan tulus. Alkitab berulang-ulang mengatakan bahwa semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Bukan menurut imannya. Tetapi iman itu tindakan. Maka Paulus berkata, aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Supaya aku berkenan kepada Allah. Karena semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Pengadilan lagi. Ya, tapi kalau untuk orang percaya tingkatannya berkenan kepada Allah. Tetapi untuk tingkatan orang di luar Kristen, ukurannya tindakan perbuatan baik. Ketika aku lapar, Engkau berikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau berikan aku minum. Pak, bagaimana dengan orang yang terang-terangan menolak Injil? Sengaja memiliki reaksi menentang Injil. Walau sudah mendengar Injil. Ya, saya harus mengatakan sudah di bawah hukuman. Yohanes 3:18. Anda perhatikan orang-orang begitu, aura wajahnya juga pasti negatif. Sama dengan orang-orang Kristen yang tidak mengasihi sesamanya. Mentang-mentang Kristen, mentang-mentang ada di wilayah mayoritas Kristen, lalu orang non-Kristen dianiaya, dipersekusi, rumah ibadahnya dibakar, ditutup semena-mena. Orang Kristen seperti itu, saudara, bukan hanya jahat kepada orang non-Kristen. Kepada sesama orang Kristen pun dia juga pasti jahat. Tuhan yang benar tidak akan mengajarkan begitu. Anda boleh tidak setuju ajaran orang, tapi kalau Anda sampai membuat persekusi, Anda anak setan. Apalagi di dunia yang beradab dengan masyarakat yang heterogen ini. Anda di mayoritas Kristen, Anda melihat orang non-Kristen, Anda persekusi, Anda persulit, Anda aniaya, rumah ibadahnya Anda tutup, Anda bakar, Anda usir semena-mena. Anda bukan anak Allah. Agama yang begitu, itu pasti tidak dikehendaki oleh Allah yang benar. Dalam kenyataan hidup ini ada pula orang-orang yang memang tidak menolak Injil. Walaupun bukan Kristen. Siapa yang tidak melawan kamu di pihak kamu? Orang-orang seperti ini akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, tolong deh, terhadap orang-orang non-Kristen kita jangan jahat. Kita harus baik dan baik banget. Supaya mereka tidak meludahi wajah Tuhan Yesus. Supaya mereka bisa mengatakan orang Kristen itu baik. Tidak mungkin Tuhannya salah. Tidak mungkin agamanya keliru. Mereka mungkin berkata, aku gak ngerti kenapa orang Kristen itu Tuhannya dipantai, disalib. Gak ngerti kenapa orang Kristen itu mengajarkan Allah punya anak, aku gak ngerti. Tapi biar aja deh. Aku tidak melawan sesama orang beragama beda keyakinan. Aku bantu mereka, mereka juga bantu aku. Kan jadi indah hidup seperti itu. Dan orang-orang yang mengasihi orang-orang Kristen seperti ini, itu nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, Tuhan gak tolak. Ketika di bumi kamu memperhatikan umatku. Mereka bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Makanya kita ini harus benar-benar, saudaraku, menunjukkan kehidupan yang membuat nama Yesus tidak tercemar. Kehidupan Kristen dimanapun harus membuat orang tidak membenci Yesus dan gereja. Kalau kita dibenci, ya enggak. Ya itu kebebasan orang, jangan membalas
dengan kebencian, dimanapun, pakai kalung salib, diminta security untuk tidak parkir di satu tempat, lalu tangannya dipinggang begini, apa lo? Lu siapa? Lu mau apa? Kalung salib, memalukan. Dan saya kasih tahu ya, orang Kristen begini tidak mungkin masuk surga. Kecuali dia bertobat. Sombong sekali. Ada loh yang begitu. Dia taruh di depan mall, diminta minggir, enggak mau minggir, taruh ditinggal saja. Loh, ya vale sih vale, tapi kan pakai catatan. Dia langsung pergi saja begitu. Loh, Kristen tuh begitu kan? Enggak. Ini membuat orang benci Kristen, nek muak. Kalau kita di tengah-tengah masyarakat non-Kristen, jangan menunjukkan indikasi mengkristenkan mereka. Jadilah manusia agung yang menjadi berkat di tengah-tengah mereka.